ya. Maaf ya kok jangan ngisinya segitu soalnya bebas tuh warung itu sepi. Gak apa-apa Bu, Manda makasih banyak udah dikasih lihat. Kalau gitu Manda permisi dulu yuk. Ya, makasih ya Mada. Assalamualaikum. Malam. Aku bingung harus cari pinjaman kemana lagi deh. Utang di warung belum lunas. Minggu depan cicilan bank harus sudah dibayar. Sabar mbak, namanya juga keadaan. Tapi ya, kiriman dari Pak E juga sudah habis buat berobat kemarin. Gaji Manda di warung itu ya cuma cukup buat makan sehari-hari. Ibu sedih lihat dia masih muda tapi ikut nanggung beban kita. Tapi mau gimana lagi? Semenjak ayahnya meninggal, sawah sudah tidak ada hasil. Hai guys, aku Manda. Hari ini aku mau nge-review sesuatu buat kalian ya pecinta matcha. Ini ya produknya. Ini tuh lipstick eh, cocok banget buat kalian yang bibirnya gak berwarna, terus pokoknya pengen bibirnya sehat, kelihatan sehat. Pakai ini, pakai apa namanya? Hanasui. Ini tuh setnya banyak banget. Terus dia juga bikin bibir pelampi, terus warnanya juga tahan lama. Dia juga nggak ini apa namanya, nggak hilang kalau dimakan buat makan minyak-minyak gitu. Nah, aku coba ya di bibir aku sendiri. Ini bagus banget setnya, tuh kan, keluar kan. Aku tunggu kalian buat beli ini ya, karena ini bagus banget buat sehari-hari, buat ke kantor, buat ke sekolah, sama ini tuh bagus banget pokoknya. Sampai di sini dulu ya review aku tentang si ijo ini. Aku tunggu kalian buat beli ini biar samaan sama aku. Bye bye. Ayo turun.
Ya, bagus. Hati-hati di kota ya Nda. Maafkan Bude, cuma bisa ngerepotin kamu sama ibumu. Enggak kok Bude, nggak ngerepotin sama sekali. Pokoknya Bude fokus sembuh aja ya. Ya. Ingat pesan ibu ya, Nda, jaga diri baik-baik. Di kota itu banyak macam orang. Jangan pernah terbawa arus, jangan pernah tinggalkan sholat. Iya Bu, Manda bakal ingat sama pesan ibu kok. Doain Manda ya Bu. Iya, Nda, ibu pasti akan selalu mendoakan kamu. Nda, ini ada sedikit bekal buat kamu. Ingat kalau ada apa-apa di sana langsung kabarin aku ya. Kamu jangan merasa sendirian. Iya Mir, tolong jagain Bude sama ibu ya selama aku pergi. Iya Nda, aku pasti jagain ibu sama Budemu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kenalin, saya manajer di sini. Selamat bergabung ya Amanda. Saya harap di sini kamu betah, kamu kerja yang bagus. Sebelum mulai kerja, saya jelaskan dulu tugas kamu di sini ya. Ya Bu. Tugas kamu di sini sebagai talent sekaligus affiliate. Affiliate itu apa Bu? Affiliate itu sederhana. Kamu cuma buat video, jelasin produk kamu ikutan streaming, menjual produk. Terus kamu mencantumkan di video-video kamu itu link beberapa produk. Nanti orang-orang bakal mencet link itu dan memakai kode barang yang kamu jual. Nanti kamu bakal dapat komisi dari barang itu semua. Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Misalnya kamu nanti pas live streaming, kamu menjelaskan manfaat produknya, menunjukkan caranya, atau bahkan kamu men-spill semua berbagai produk yang seperti lipstick, itu berapa shade-nya. Itu saja sih. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik Manda, kalau gitu kamu besok bisa mulai bekerja. Tolong kerja semaksimal mungkin ya. Tolong jaga amanah saya. Oh begitu, baik Bu. Bagus, yang penting percaya diri dan mau belajar. Terima kasih Manda untuk pertemuan kali ini. Bisa bertemu besok dengan saya lagi. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Iya, hati-hati di jalan Manda. Bisa digantung gini, aku dimasukin ke kalian gak usah karena aku udah sediain banyak koleksi warna yang kalian suka. Salah satunya pink. Biasanya itu kalian bisa banget buat pakai cincin. Nah kalau kalian mau sama kayak aku, kalian bisa cek yang ini dan bisa sekarang. Sudah sekarang Coba lihat deh hasilnya. Menurut kamu udah bagus belum? Masih, ini dari sininya juga udah oke, dari gerakan-gerakan tangannya, dari gimana kata-kata buat nge-review udah bagus sih menurutku. So far kita udah memberikan yang terbaik buat viewers. Ini kita bisa jadi bintang besar sih kalau kita posting ini. Pasti banyak endorsean langsung, yakin banget. Bentar ya, telepon manajer nih. Baik bu. Kalau gitu saya kesana sebentar ya. Baik bu, terima kasih. Aku disuruh manajer di sana nih. Aku kesana dulu deh ya. Nanti kita ketemu lagi aja buat review ini lagi ya. Hati-hati ya.
ganteng banget. Beri nggak ya? Permisi mas, mau tanya nih. Ah iya, ada apa ya kak? Ini aku kan tadi lagi ngevideo, terus masnya tuh masuk frame, nggak apa-apa nggak ya? Apa dihapus aja? Oh alah, cuman itu aja tuh ya ampun sampai segitunya. Enggak udah nggak apa-apa, enggak gedenya nggak usah dipotong ya. Ya untung-untung buat cameo gratis. Oh gitu, makasih ya mas. Ya. Duduk dulu aja kok berduduk terus kayak dihukum aja. Terus nanti ada kalau sama aku. Aku tutup ya. Oh ya, mas boleh kenalan nggak ya? Boleh boleh. Manda mas. Aku apa kerja. Kamu ke vlogger ya? Iya nih tadi baru ini buat video. Masih pemula soalnya. Nggak usah pulang rumah kalau buat konten kreator itu sebenarnya teman-teman kalau pasar kata aku nggak terlalu tegang banget lah gitu lah. Gitu ya. Aku boleh minta nomor teleponnya nggak? Makasih ya kak, mau jadi curhat nih. Oh nggak apa-apa ya buat kamu semangat ya vlognya. Makasih aku pamit dulu. Makasih. Oh ya, besok kamu ada rencana buat ngevlog lagi nggak? Masih sih. Kenapa? Ya semangat aja kalau kamu besok mau vlog. Oh ya, kamu mulai awal vlog tuh dari mana sih? Kayak kamu pengen kamu masuk dunia vlogger gitu? Awalnya sih aku cuma cari-cari di ini sih di sosmed, terus aku terpaksa jadi food vlogger. Ya nggak terpaksa sih buat ngehidupin ibu sama bude di kampung. Jadinya aku cari pekerjaan yang apa gampang. Apa coba? Kalau kamu sejak mulai dari kapan food vloggernya? Ya, aku kan lulus SMK jurusan desain grafis kan. Jadi buat vlogger gini tuh aku udah tau lah gimana ilmunya. Aku itu udah sejak lulus SMK tuh udah mulai food vlogger. Keren banget. Jelas dong, saya kok. Ya, aku mau ngomong sesuatu nih. Aku tuh sebenarnya pengen mengenal kamu lebih dalam. Nah, jadinya for me, will you marry me? Kok gitu? Enggak, cuman bercanda doang. Maksudnya tuh, kamu mau enggak jadi pacarku? Mau. Udah, yuk, ini kan udah malam. Kita pulang bareng yuk. Ya.
Ini kan hujannya malah makin awet nih, takutnya malah sampai nanti malam. Mumpung ini di daerah sini juga dekat sama kontrakanku, kamu mau nggak mampir di rumahku dulu aja buat waktu sementara? Nggak usah, Raf, aku anterin pulang aja. Ya nunggu sini sampai kapan? Di rumahku masih ada kamar ruang 1 kosong kok, kalau kamu mau tinggal di sana. Nggak usah lah, Raf, nggak enak kalau kata orang nanti masa cewek nginep di kosan cowok, kan kita belum menikah. Ya udah, kita nunggu sampai terang dulu aja. Nanti kalau udah agak gerimis, ya kita nekat aja. Iya. Kan? Hai Raf, aku datang bawa makanan nih buat kamu. Ya, makasih ya sudah ngerepotin. Nggak ngerepotin kok. Itu kebetulan searah sama tempat kerjaku. Tetangga kamu itu pengantin baru ya? Kalau mereka belum nikah, itu baru pacaran dalam 2 tahunan lah. Belum nikah tapi udah tinggal serumah. Emangnya lagi dimarahin sama Pak RT? Ya, ini kan kota ya. Orang kan tuh sibuk ngurusin hidupnya masing-masing. Jadi nggak ada waktu lah buat ngurusin hidup orang lain. Nikah, pindah ke rumah sebelum nikah tuh hal yang wajar lah kalau gitu. Malah banyak yang milih gitu buat nyari budget sewa rumah sama uang makan. Uangnya kan bisa ditabung sama dikirim ke kampung kan. Ya realistis aja lah, hidup di rumah di kota itu mahal. Kalau bisa patungan serumah, ngapain pusing-pusing mikirin aturan? Ini udah di luar panas. Ya, sekarang ini aku mau langsung ke tempat kerja. Jadi kalau kita aku masih dulu ya. Semangat ya. Ya. Halo sayang, kamu di mana? Tisu di tengah-tengah kamar nih. Oh dari tempat. Gimana hari ini? Ini capek banget. Oh ya, dan ini yang bayar tagihan makan kamu. Kan aku udah bayar air. Nanti biar aku aja yang bayar. Ini aku Kan kita tinggal berdua toh. ya kamu dan Iya. Ya realistis aja lah, di rumah di kota itu mahal. Kalau bisa patungan serumah, ngapain pusing-pusing mikirin aturan?
jalan tuh. Keputusan ini benar nggak sih? Udah bener dah. Daripada uang pas itu. Ini akuin aja. Buat bayar. Langit ini berkenaan. Kita enggak. Ini aku jadi Kasih Rob. Capek banget hari ini. Aku diomelin lagi sama manajerku. Katanya gara-gara live-ku kurang ceria, terus afiliasinya juga turun sih. ya namanya kerja ikut orang atasan memang selalu bener lah ya yang penting kamu udah sampai ke rumah, kamu di sini ada yang udah dimentul lah gitu. Anda, tolong aku pasangin tripod dong. Ya, bentar deh. Kita di situ ya. Ya, Bu. Nah, Manda, kamu tahu nggak sih kita datang ke kantor jam berapa? Kan saya kemarin udah ngecek kamu buat shoot hari ini. Aku saya siang. Bilang kamu cepetan siap-siap. Manda, kamu udah telat, tapi kamu malah leha-leha. Lihat yang lain udah pada siap. Aku. Cepetan kamu. Untuk ini mengandung ya night sauce, ada glutathione, hyaluronik acid. Terus kita buka dulu ya. Kita cobain. Gimana sih kamu? Mana kerjanya nggak bener banget? Minta maaf, Bu. Fokus, bisa nggak kamu?
Fokus, hari ini kamu udah gak beres banget dari awal pagi, kamu udah bikin saya marah. Kita ulang dari awal ya guys. Halo Mit, kenapa? Tumben telepon? Ya Allah, Man. Akhirnya diangkat juga. Kamu kemana aja? Aku chat gak dibalas. Ibu kamu nanyain kabar kamu terus, Man. Dia khawatir. Aku tuh sibuk kerja Mit di sini. Dah, aku mau tanya deh sama kamu. Kamu jujur ya sama aku. Temanku yang kebetulan dekat dengan tempat kerjamu, dia bilang, katanya sekarang kamu udah gak tinggal di kos lama kamu lagi. Katanya sekarang kamu tinggal bareng sama pacar kamu. Itu bener ndak? Terus kenapa? Dia orang baik, Mit. Dia orang yang paling peduli sama aku di sini. Astagfirullah, Manda. Kamu ingat gak sih sama resikonya? Kalau ibu sama budemu denger ini, mereka pasti hancur. Kamu udah ngelanggar norma di desa kita, ndak? Kamu perempuan, belum menikah. Jangan buta karena cinta deh. Kamu yang nggak ngerti, Mita. Kamu nggak tahu rasanya hidup di kota sendirian itu gimana. Tiap hari mikirin kerja, mikirin uang, buat biaya ibu di rumah. Nilai-nilai yang kalian omongin tuh nggak bisa buat bayar utang atau biaya hidup. Mas Rafa tuh nawarin tempat tinggal supaya aku nggak keluar uang lagi, supaya aku bisa kirim uangnya ke rumah. Lagian ya, harusnya kamu tuh bersyukur ada yang peduli sama aku di sini. Tapi bukan begini caranya, ndak. Ini nggak benar. Coba kamu pikir-pikir lagi. Jangan sampai kamu nyesel pas semuanya udah berantakan. Udah ya, aku lagi repot. Kamu gak usah ngomong macem-macem sama ibu. Ini biar jadi urusanku. Silakan duduk, Manda. Ini saya mau berbicara untuk mungkin hari ini hari terakhir kamu bekerja. Ini sisa waktu kamu yang ini. Dan ini ada surat tanda tangan kontrak di sini. Saya udah membuat surat kontrak di bulan ini terakhir. Ibu beri saya kesempatan lagi, sekali lagi. Saya nggak akan terlambat, Bu. Saya nggak bisa, Manda. Untuk kali ini saya benar-benar udah capek sama kamu. Kamu udah sering terlambat. Produk-produksi yang kemarin-kemarin kamu nggak fokus. Banyak sekali video-video kamu yang jelek. Tapi saya butuh pekerjaan ini, Bu, buat orang di kampung. Saya percaya kamu anak baik, Manda. Tapi ini keputusan manajemen dan keputusan atasan-atasan saya. Jadi saya harus menepati keputusan saya sendiri. Tapi saya butuh pekerjaan ini, Bu, buat orang kampung di rumah. Saya percaya kamu anak baik, Manda. Ini bukan keputusan saya, tapi ini keputusan saya dan teman-teman saya. Silakan ditandatangani kontraknya, Manda. Oke, terima kasih, Manda. Silakan kemasi barang-barang kamu dan kembalikan barang kantor ke staf di luar sana ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Hati-hati, Manda. Terima kasih.
dipakai dulu dah biar berbotan biar lucu. Tapi di tempat kerjaku natural, nggak minum kayak gini lah. Ya, ini bukan tempat kerjamu dulu ya. Orang-orang suka lihat orang di bawah. Biar apa? Biar banyak yang give. Tapi harga diriku jatuh. Harga diri gak dipakai di sini. Nggak bisa dipakai buat bayar kontrakan. Kamu tuh udah dipecat. Uang ini buat bayar makan, buat bayar utang ibumu, buat bayar kontrakan. Kalau kamu mau kerja di minimal totalitas lah. Paham? Makasih ya, Mbak. Mana uang sewanya? Ya, minta tolong ibu beri waktu kami seminggu lagi. Saya janji kalau saya langsung saya transfer kok. Bukan urusan saya. Silakan angkat kaki dari sini atau saya laporin ke warga buat ngusir kalian. Apalagi kalian belum nikah kan? Atau saya laporan ke RT. Nanti kalau saya diusir kita tinggal di mana, Bu? Udah, kita pergi aja, jangan ribut lagi. Ya udah, Bu, kami segera. Halo Bu, ada apa Bu? Ya Allah, Nak. Kamu kemana saja, Ndok? Ibu khawatir. Kok kamu sulit dihubungi? Manda sibuk Bu. Tapi kamu sehat kan? Manda sehat Bu. Syukurlah. Ibu minta maaf ganggu kerjamu. Tapi kamu bisa izin pulang sebentar tidak? Penyakit budimu kambuh parah. Sekarang cuma bisa tiduran. Masalahnya, ibu sekarang kerja jadi pengurus lansia di desa sebelah dan harus menginap. Suami Bude juga nggak punya ongkos buat pulang. Mampu lagi Bu. Terus siapa yang selama ini ngurus Bude di rumah? Ya ibunda, tapi sekarang ibu harus ambil kerjaan ini buat nutup utang-utang kita. Soalnya ini kan tersendat. Ibu nggak punya pilihan, Bunda. Ya ampun Bu. Manda minta maaf Bu. Manda janji Manda bakal pulang, besok bakal sampai di sana Bu. Udah ya, Nda. Teleponnya ibu tutup. Kamu sehat di sana dan jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan ini, Mbak. Iya. Kenapa lagi? Ini juga satu kampung yang Kita bersama-sama saya. ini ikut kan desa peraturannya ketat Ya. banget. Kita sudah ada tempat kita. Kita ada tempat kita jalan. Oh, yang buat aku jual barang kemarin, dan masih ada sisa buat pulang. Kita malam ini. Pulang untuk kita. Buat rekaman, aku masih punya headset buat upload konten besok. Benar nggak apa-apa Raf. Mas nggak ngerti, masalahnya di desa aku laki-laki sama perempuan nggak boleh tinggal bareng, kan kita belum nikah. Nah, kalau aku nggak ikut, aku mau tinggal di mana? Aku udah nggak ada siapa-siapa loh sekarang. Ya udah terserah Mas aja, asalkan kita pulang. Ya udah, yuk beli tiket. Nanti malam kita langsung berangkat.
Iya. Ibu, ya Allah Manda. Ya itu siapa? Kok laki-laki? Ini Mas Samsul, Bu. Permisi Bu, maaf kedatangan Bapak di sini nggak ada yang merepotkan. Iya Nak Rafa, tidak apa-apa. Mari masuk dulu istirahat di teras. Tapi maaf ya, sebelumnya rumahnya cuma seadanya begini. Budinya Manda juga baru sakit di dalam kamar. Oh iya nggak apa-apa kok Ibu. Jadi gini ya Nak Rafa, karena Budinya Manda baru sakit, Ibu dan Manda akan tidur di rumah Budi sebelah sana. Nanti Nak Rafa tidur di sini saja. Kebetulan rumah ini juga kosong karena sering pindah pergian. Oh iya nggak apa-apa kok, terima kasih ya Bu. Iya, peraturan di desa kami ketat, Rafa. Perempuan dan laki-laki tidak boleh satu atap. Jadi nanti Nak Rafa tidur di sini, Ibu dan Manda akan tidur di rumah Budi. Nanti untuk makan, kalau butuh biar Manda yang antarkan kemari. Oh begitu ya, ya udah ikut apa-apa. Aturan macam apa sih ini? Masa orang kota jauh-jauh datang ke desa malah disuruh tinggal di rumah kosong? Kasihan Mas Rafa, pasti belum makan siang lagi. Nah, air putih dulu. Budi haus. Dada Budi juga sesak. Tolong ambilkan minyak di meja itu. Ibu minum sendiri. Ibu minyaknya dilihat sendiri. Manda mau ke dapur mau nyiapin makan buat Mas Rafa. Sudah, Budi lapar. Budi bisa sendiri. Mbak, Ibu berangkat ke desa sebelah dulu ya. Nenek yang Ibu rawat juga rewel kalau Ibu terlambat. Mungkin Ibu besok pagi baru pulang.
Ibu percayakan budimu sama kamu, ndak. Kotak solenya udah ibu siapkan di atas meja. Jangan ditinggal-tinggal ya, ndak. Pintu belakang jangan lupa dikunci. Nanti kalau butuh apa-apa, ketuk dinding rumah bidalu saja, tetangga sebelah kita. Ibu tenang aja, biar Manda yang jagain Bude di sini. Hati-hati jalan ya, Bu. Ya sudah, ibu pamit dulu ya, ndak. Mau berangkat. Iya, Bu, hati-hati di jalan ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Nah, itu tendang aku sempat aku. Maaf ya, Ra, lama. Soalnya lagi berangkat kerja dulu tadi. Enggak apa-apa. Terus dulu gimana? Gak apa-apa mau tinggal sendirian. Apa-apa. Orang yang lagi tidur, Kak. Ibu tuh emang suka berlebihan paniknya. Lu lagi apa sih? Serius banget. Oh, ini aku lagi nih dari writing buat konten besok. Usaha kamu tuh bisa gaji banget gitu. Lumayan kan? Naik engagement. Bu, sayurnya nih. Ada apa aja, Bu? Banyak ini mah, lengkap semuanya ada. Aduh, aku bingung, Bu. Hari ini apa ya? Kangkung aja, nih bagus. Kangkungnya Kangkung lagi apa? Daunnya bagus-bagus nih, kualitasnya Berapaan, bagus. Ini 1 3 ribuan deh. Mahal, Bu. Kurangin lah. Nggak dapet, sekarang mah bu. Temenku. Ini berapa? 5 ribu ini mah, ini udah dapat 4 ini. Satunya 2 ribu deh. Petapannya berapa nih, Bu? Ini berapaan ya? Ini 7 deh. Seger-seger ya. Bu, sini. Beli sayurnya nih. Masih pada baru-baru ini mah. Kanannya berapaan, Bu, ini? 3 ribu doang, ini mah udah murah. Iya. Berapaan, Bu, ini, Bu? 5 ribu itu udah dapat 4, satunya 2 ribu. Ini buncisnya, Bu, berapa? Buncisnya ini 4 ribu deh. Ibu, itu bukannya si Manda ya, anaknya Bu Lastri? Mana sih? Itu loh, Bu, kok mereka berani ya mesra-mesraan di tempat umum kayak gini? Emangnya udah muhrim toh? Loh, iya ya? Sampean belum tahu. Kenapa tuh? Laki-laki itu nginep di rumah kosongnya Manda ya, Bu. Loh, Bolak-balik Manda ke sana. Katanya sih cuma teman kerja. Tapi kok tingkahnya kayak orang pacaran. itu bukan rekan kerja, Bu, kalau kayak gitu. Masa sih, Bu? Kamu bolak-balik ke sana terus, Bu? Kamu udah buktinya? Ada buktinya, Bu. Kemarin saya lihat mereka jalan-jalan. Mana sih untuk di kota? Nah, jadi kayak gitu sih, Bu.
panjang satu ikat dong. Gak ada seikat, satu aja. Nih, makasih ya. Dah. Mita, mau kemana, Mit? Dah, aku mau ngomong sama kamu nih berdua aja, bisa nggak? Oh ya udah, aku pulang dulu ya, Kak. Panas banget nih kayak tebakan. Iya. Dah, kamu sadar nggak sih sama apa yang udah kamu lakuin? Kalian berdua ini jadi bahan omongan desa loh. Kalian berdua keluar masuk rumah kosong itu ketawa ketiwi. Ini desa ndak, bukan kota. Ada norma yang harus kalian jaga. Terus kenapa kalau mereka ngomongin? Aku sama Mas Rafa nggak ngapa-ngapain kok. Warga desa sini aja yang sempit pikirannya. Kurang kerjaan banget ngurusin hidup orang lain. Astagfirullah, ndak. Ini bukan soal pikiran sempit, tapi ini soal norma yang harus kamu jaga. Ibu kamu capek-capean cari nafkah buat kamu. Udah kamu sakit-sakitan di rumah. Sedangkan kamu di sini malah berduaan sama cowok kamu. Emang dia siapa? Suami kamu? Kamu gak usah bawa-bawa ibu sama bude deh, Mit. Asal kamu tahu ya, waktu aku di kota aku selalu ditemenin sama Rafa. Sekarang gantian aku yang nemenin dia di sini. Seharusnya kamu sebagai sahabat dukung aku, Mit. Bukan malah ikut menghakimi. Kayak gini justru karena peduli sama kamu, Nda. Tapi malah kamunya seenaknya aja. Terserah kamu, Danda. Pesan aku cuma satu. Jangan sampai kamu lihat kelakuanmu sendiri kayak gini di belakangnya. Halo, Bude. Apa kabar, Dek? Makanya saya tuh kesini, Bude. Sebenarnya saya tuh kasihan sama Bilasri. Dari dulu udah kerja banting tulang buat anak perempuannya, tapi malah anak perempuan satu-satunya bikin malu di kampung sendiri lagi. Bi Darmi jangan sembarangan kalau bicara. Mana itu anak baik, laki-laki itu cuma temannya. Mana ada, Bi, teman kayak gitu. Bukan saya yang sembarangan. Tapi satu desa juga udah tahu kali, Bi, gimana tingkah laku Manda ke laki-laki itu. Keluar masuk rumah nemenin laki-laki itu. Jalan berdua. Ini desa kita loh, Bi. Pamali. Nanti kalau ada apa-apa juga kita yang kena getahnya, Bi. Ya udah kalau gitu, Bi. Saya pamit dulu ya. Dijaga ponakannya sebelum ditegur langsung sama Pak RT. Sehat-sehat ya, Bi. Ngapain sih beda ini? Pasti ngomong yang enggak. Kenapa sih, Bi? Warga desa sini tuh selalu ikut campur masalah orang lain. Nda, apa benar kata Darmi kamu sering berduaan sama laki-lakimu itu di rumah sebelah? Tuh kan, pasti Bidarmi ngomong yang enggak. Kurang kerjaan banget sih. Aku sama Mas Rafa tuh nggak ngapa-ngapain. Ini soal adab, Mbak. Kamu perempuan, belum menikah. Tolong hargai ibumu, hargai juga lingkungan desa ini. Jangan buat nama baik keluarga jadi rusak. Adab? Dari kecil Manda selalu dengerin soal adab. Soal omongan orang, soal jaga nama baik keluarga. Tapi apa itu semua bisa bikin hidup kita lebih baik, Bi? Mas Rafa tuh selalu menghargai Manda. Percaya sama keputusan Manda. Gak seperti orang-orang di desa ini. Sukanya menghakimi. Mereka tuh cuma sirik. Manda bisa keluar dari hidup yang itu-itu aja. Manda capek disalahin terus-terusan. Manda mau pergi ke rumah sebelah itu.
benci banget Raf sama desa ini, sama Bude, Mita, Bidarmi. Mereka tuh kolot, kampungan, sukanya ngurusin hidup orang lain. Mereka pikir mereka siapa berhak ngatur-ngatur aku. Mereka juga orang di sana pikiran mereka tuh sempit, mereka tuh cuma iri lihat kita bisa mandiri sama punya pikiran sendiri. Ya kamu gak usah dengerin mereka lah. Iya, emang cuma kamu Raf yang peduli sama aku. Aku gak peduli sama mereka. Mereka salah, kita yang benar. Cepat atau lambat, mereka bakalan sadar kalau peraturan guru itu gak masuk akal. Raf, ini bajunya aku setrika agak kaku, nggak apa-apa kan? Raf, ini ada sisa uang belanja dari ibu buat beli obat Bude. Tapi kalau kamu mau pakai buat beli kuota buat upload kontenmu, nggak apa-apa kok, pakai dua aja. Nanti obat Bude aku bilang habis di apotek. Nah itu tuh, ini yang namanya investasi ya. Nah ntar kalau konten viral lagi, aku janji bakal balikin 2 kali lipat. Nggak cuma kamu yang bisa ngertiin aku. Enggak. Aku mau bicara sebentar kan, Dok? Gini, Dok, warga sini tuh belakangan lagi ngomongin temenmu yang di rumah itu, si cowok itu. Nah, aku tahu di kota itu udah biasa bikin dekat seperti itu, apalagi lawan jenis. Tapi di desa, Dok, kasian itu ya. Ulah itu orang baik, jangan sampai menjaga omongan orang sini. Nah, nama ibunya jadi jelek. Gitu ya. Jaga jaga dikit sama teman itu. Ya Bu, aku sama mereka nggak ngapa-ngapain kok. Kami tahu batasan. Syukurlah kalau gitu ya Ndok. Ingat ya Ndok, ini demi kebaikanmu dan keluargamu. Ya sudah, ibu mau pergi dulu ya. Soalnya ada acara. Salam juga buat budemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kebetulan nih ada kamu. Ini ada sayur bening kesukaan Bude. Kita makan bareng yuk di rumahmu. Nggak usah repot-repot ya, Min. Keluarga aku masih bisa kok makan pakai uangku sendiri. Kamu kenapa Bunda? Karena aku cuma mau jemput deh. Nggak usah sebut gini deh. Kamu, ibu-ibu warga, ibu RT, semuanya sama aja. Cari-cari kesalahan aku sama Safa kan. Harusnya kamu sebagai sahabat aku belain aku di depan warga, bukannya malah ikut menghakimi. Aku tuh peduli dah sama kamu. Cuma kelakuan kamu sendiri yang bikin warga resah. Kamu itu cinta buta tau nggak? Mending aku buta sekalian daripada punya temen munafik kayak kamu. Mulai sekarang kamu nggak usah ikut urusan keluargaku lagi. Dok, belum tidur, Dok. Mau kemana malam begini? Ibu, kebangun ya? Ini Manda mau ke kamar mandi, Bu. Tiba-tiba perut Manda mulas. Oh, obat budemu tadi sudah diminumkan. Sudah kok, Bu. Tadi sebelum Bude tidur, Manda udah kasih obatnya. Ibu lanjut tidur aja. Pasti capek. Ya sudah, Ibu tidur lagi ya. Ya, Bu.
Maaf ya, Mas. Tadi nunggu tidurnya dulu. Lama banget sih, Ndak. Kamu tahu nggak? Aku tuh stres di sini. Sinyalnya jelek banget ini. Gameku jadi jelek terus. Nonton pada kabur. Ya mau gimana lagi? Di desa kan emang susah sinyalnya. Lagian kan aku udah nyelinap ke sini demi kamu. Kamu itu buat apa kalau nggak bisa konten? Konten itu sumber uang kita, ya. Besok kamu cariin aku wifi atau pinjemin motor tanggamu kek. Biar aku bisa kecamatan upload video. Terus kamu kesini bawa kopi enggak? Enggak. Tadi kan takut ibu. Ya ampun dah, gitu aja nggak kepikiran loh kamu. Udah sana bikinin kopi di belakang. Di dapur ada kopi sama gula kan? Pusing banget aku mikirin nasib kita. Kamu malah enggak inisiatif bantuin dikit enggak? Kalian lihat, masa di era digital begini, ternyata warga desa sini masih percaya takhayul tuh. Masa masih ada kembang-kembang saja gini segala. Bukan tempat keramat ini, Mak. Langsung jangan ngomong gitu, takut ada warga yang dengar. Ini masih dihormati tempatnya. Assalamualaikum Narapa, Domanda. Maaf mengganggu kegiatannya. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ini Narapa. Kami perhatikan beberapa hari ini Narapa sering berkeliling desa sambil membuat konten. Kami rasa kalau Narapa dan Domanda penuh cuma berkeliling desa, silahkan. Tapi di tempat ini merupakan tempat yang sakral. Jadi jangan semena-mena buat video. Iya, kalian harus menghargai adat dan budaya dari kami. Soalnya di desa ini masih sangat amat menghargai budaya dari leluhur kita. Jadi kita harus senantiasa menjaga dan melestarikannya. Pak, Bu, saya ini konten kreator. Harusnya kalian tuh berterima kasih sama saya. Kalau video ini viral, kalian dapat promosi gratis dari saya. Lagian zaman sekarang masih ada hal kayak gini, kuno kayak gini. Ini tuh bikin desa kalian nggak maju, tau nggak? Mas, jangan bilang gitu sama Pak, aku nggak sopan. Udah, kamu tuh diam aja. Pak, aku saya minta maaf. Mas Safa nggak bermaksud gitu kok. Kalau gitu kami pamit dulu ya Pak, Bu. Halo, hati-hati ya. Lain kali dijaga etikanya ya. Bunda, obat Bunda sudah habis. Bunda sakit, Bunda. Kak, mana uangku pas itu? Aku butuh sekarang, obat Bunda habis nih. Udah habis, aku beli kota sama tempat gen. Kan kamu sendiri ya bilang obatnya habis di apotek. Ya udah kamu bilang ke Budi kayak gitu aja. Itu uang buat nyambung nyawa Bude kurang. Bisa-bisanya harus tega itu. Ibu sampai rela ketiduran gara-gara capek kerja. Bude juga kesakitan. Bisa-bisanya kamu cuma mikirin konten sama gamemu. Terus kamu nyalain aku. Kamu sendiri loh yang ngasih. Kamu aja ingatan lo yang dengerin ya. Aku dari awal udah muak sama desa ini.
sama warga desamu yang kolot, sama keluargamu yang rewel. Kalau kamu mau, kenapa kamu ikut aku ke sini? Kamu pikir aku mau tempat di sini? Desa ini cuma tempat buat aku singgah, cuma tempat buat aku tempat tidur dan tempat untuk numpang makan. Sampai gede viral dan aku punya uang buat balik ke kota. Jadi selama ini aku cuma alat buat kamu. Udah nggak usah drama. Kamu butuh tahu yang nemenin kamu dan aku butuh tempat tinggal. Entah kan? RT Bu RT. Itu si Rafa sama si Manda itu kumpul kebo di rumahnya. Beneran gak Bu? Beneran, itu ada saksinya. Ya ampun ya Tuhan. Benar Pak RT, saya lihat sendiri si Manda keluar dari rumah budenya ngendep-ngendep lagi. Gak bisa dibiarin Pak Bu. Ini bikin aib di desa kita loh. Tuh benar kan aku yang bilang tadi. Ya kumpul kebo. Ih gak percaya sih kalian berdua. Sudah ya, cukup. Kita harus cari kebenarannya dulu. Ayo kita ke rumahnya. Ya udah kalau gitu ayo Pak. Bu, sini dong Bu. Cepet Bu. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Parah kumpul kebo Bu. Iya beneran ya Bu. Si Manda kumpul kebo. Parah banget Pak, ini nggak bisa dibiarin ya. Ini harus digerebek. Ayo Pak, gerebek. Ayo. Buruk dong Bu. Lama nih. Assalamualaikum, Anda. Ya Kami semua tahu kamu ada di dalam nak. Mana yang sebenarnya itu? Makanya Anda, Anda, pasti sembunyi dobrak aja Pak. Dobrak Bu, jangan diem aja dong Bu, dobrak dong. Anda. Bu, gimana sih Bu? Begitu nggak Sabar ya. Kebetulan datang. Warga apaan sih malam-malam datang ke sini? Gimana? Nah, ayo udah sembunyi dah. Warga pada datang dah. Udah sembunyi. Bilang Pak, bener kan? Lu jelasin dong, ini kayak gimana nih? Kalian ngapain aja di sini? Ngapain maluin desa? Kalian berdua tuh ngapain di sini? Nggak malu kalian. Mau jelasin apa? Kamu tuh laki-laki loh. Man, kamu tuh cewek loh Man. Parah Man, kamu nggak bener cowok. Ibu, bapak semuanya tenang, biar Manda jelasin dulu kronologinya seperti apa. Nggak usah dijelasin, nggak usah belain sahabat lu. Terus gimana nih, mau gimana? Misi. Ada apa ini? Lihat Bu, anaknya Bu, gimana bentukan anaknya? Bilangin. Ibu maafin Manda Bu. Manda salah Bu. Kamu melakukan apa, Manda? Ibu sudah banting tulang siang malam, nahan lapar, nahan malu karena harus mencari pinjaman uang ke sana ke sini. Itu semua demi kamu, Nda. Biar hidup kamu lebih baik. Aku percayakan budi sama kamu. Ibu percayakan kehormatan keluarga ini sama kamu. Tapi ini balasanmu, Nduk. Kamu tega menipu ibu. Kamu berduaan dengan laki-laki ini di saat budimu sedang sakit. Enggak Bu, Manda hilaf Bu. Pukul Manda Bu. Jangan diam sama Manda. Ibu sudah tidak kenal sama kamu. Anak ibu sudah mati di kota.
Gila ya kamu, kurang ajar banget, udah dikasih tumpangan juga, nggak tahu diri. Udah deh, hajar aja, hajar. Hajar pak, hajar. Cukup. Ini sudah malam, biarkan anak ini saya bawa ke rumah saya. Besok selesaikan di sana. Lah, Ya, aku mau ngomong sesuatu nih. Terus gue pengen ngatakan aku. Ya, kalau beli, jadi enggak, cuma bercanda doang. Maksudnya tuh mau enggak jadi pacarku. Oh. Ya udah, yuk, ini kan udah malam. Raf, mana uangku pas itu? Aku butuh sekarang, baju udah habis nih. Udah habis, aku beli kota sama pakai. Kan kamu sendiri ya, udah banyak. Udah aku bisa dibaca. Itu uang banyak nyawa budeku, Raf. Bisa saya harus tega itu. Ibu sampai anak ketiduran, gara-gara capek kerja. Bude juga kesakitan. Bisa saya aku cuma mikirin konten sama Joni. Kamu nyari, kamu sendiri yang ngasih. Kamu aja ingat ya, dengar ya. Aku dari awal udah maksa sama desa ini. Semua warga desa yang barat, sama warga kamu yang rara. Kalau kamu nggak, kenapa kamu ikut aku kesini? Kamu pikir aku mau ke sini? Desa ini cuma tempat buat aku singgah. Tempat buat aku hidup dan tempat untuk kamu. Tapi di viral, dan ini apa? Buat balik kota. Repot-repot ini. Buat aku kasih bisa kok, akan pakai waktu sendiri. Aku tidak, sekarang aku cuma butuh deh. Waktu seperti ini deh. Kamu, ibu keluarga, ibu RT, semuanya sama aja. Kali-kali kesalahan aku sama siapa kan? Harusnya kamu sebagai sahabat aku, belain aku di depan warga, bukannya malah ikut menghakimi. Aku tuh peduli Linda sama kamu. Emang kelakuan kamu sendiri yang bikin warga resah. Kamu itu cinta buta tau nggak? Mending aku buta sekalian daripada punya temen munafik kayak kamu. Mulai sekarang kan gak usah ikut urusan keluarga aku lagi. Pak, ini ada sisa uang belanja dari ibu buat beli obat bude. Tapi kalau kamu mau pakai buat beli obat buat apa konten, nggak apa-apa, pakai dulu aja. Nanti obat bude aku bilang nanti di apotek. Nah, itu tuh. Ini yang namanya investasi kan. Nah, ntar kalau kamu kira nanti, aku janji pada meningkat dan itu akan kita. Soal kali bisa nanti. Maafin aku ya, ternyata selama ini kamu benar. Aku yang salah, aku terlalu dibutain sama semuanya. Udah, lupain aja. Yang penting kan sekarang kamu udah sadar. Enggak, Mik, aku harus bahas ini. Selama ini aku selalu nyalahin keadaan, nyalahin kemiskinan keluargaku, nyalahin warga yang kuanggap kolot. Aku juga nyalahin Mas Rafa yang selama ini udah manfaatin aku. Tapi aku sadar, Mik, semua ini berawal dari diri aku sendiri. Aku selalu kasih kesempatan Mas Rafa buat seenaknya sama aku. Aku juga udah milih buat bohong sama ibu. Aku juga jadi orang yang udah ngerasa paling tahu, paling hebat, sampai ngeremehin desa ini. Jadi kalau semua orang benci aku pantas buat dapetin ini semua, Mik. Ya, kamu itu kan juga cuma manusia biasa.
Semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kan sekarang kamu sadar dan tanggung jawab apa yang udah kamu perbuat. Musyawarah di desa bentar lagi. Kamu udah siap, Panda? Udah, Mit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah ini kita adakan untuk membahas kejadian semalam. Saya mohon untuk ibu-ibu tetap tenang dan menahan emosi. Kita di sini tidak untuk menghakimi, melainkan untuk mencari penyelesaian atas kejadian tersebut. Untuk Anda, silakan bicara. Kami semua butuh penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari ini dan apa hubunganmu dengan lelaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak membela diri. Semua gunjingan dan kecurigaan warga pantas saya dapatkan. Saya mengaku salah. Saya telah membohongi ibu saya sendiri. Saya bilang waktu itu saya merawat Bude, padahal saya pergi diam-diam menyelinap keluar untuk menemui laki-laki ini. Saya melantarkan Bude yang sedang sakit. Saya juga mengabaikan nasihat sahabat saya. Ini semua karena saya telah dibutakan oleh keadaan ini, sehingga saya membiarkan orang luar masuk ke dalam rumah tanpa memikirkan nama baik keluarga dan juga desa ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga desa. Saya pantas mendapatkan hukuman apapun. Untuk Manda, kamu ini anak yang lahir dan besar di desa ini. Kami semua tahu jerih payah ibumu membesarkanmu, Dok. Aturan-aturan di desa ini, larangan-larangan yang ada, bukan semena-mena untuk mengekang kebebasanmu, tetapi untuk kelancaran keharmonisan warga di sini. Sebagai orang dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas perilakumu, dan semoga ini menjadi pelajaran seumur hidupmu. Dan sekarang, Rafa, apa pembelaanmu? Kamu di sini sebagai tamu, tetapi kamu malah mencoreng dan membuat kerusuhan di desa ini. Pembelaan apa, Pak? Saya nggak salah apa-apa loh. Orang desanya aja yang terlalu berlebihan besar-besarin masalah. Ada pula ya, Manda yang nyamperin saya. Kenapa saya yang dipojokin di sini? Aku nggak maksa dia buat nyamperin saya. Baik, gini Pak, pikiran orang kota itu beda ya. Ini urusan pribadi, urusan pribadi. Kalau nggak terpaksa, saya juga nggak mau nginjakin desa kampungan ini. Dan laki-laki kurang ajar, bisa-bisanya udah numpang gratis, bikin aib, ngatain desa kami. Nak Rafa, Nak Manda, karena kalian sudah menyalahi aturan etika norma di desa ini, maka kami, saya selaku Kadus, serta Pak RT dan ibu-ibu sekalian, memberikan sanksi untuk kalian berdua. Ya, ini salah satu dari kalian harus meninggalkan desa ini. Dengan terpaksa dan berhati, maaf saya sebagai ibu Kadus, terpaksa harus mengusir Nak Rafa dari kampung ini. Salah saya apa? Emang kenyataan kayak gitu kan? Kalian aja yang suka campur urusan orang lain. Raf, kamu nggak berhak menghina desa ini. Loh, kamu nyariin aku enggak? Kamu berani sama aku. Ingat ya, tanpa aku di kota, kamu bukan siapa-siapa. Iya, tanpa kamu aku emang wanita desa yang miskin. Tapi setelah kenal kamu, aku jadi wanita yang kurang ajar, yang selalu nyakitin sama bohongin ibu sendiri. Pak RT, ibu-ibu warga di sini, saya tegaskan sekali lagi, saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan laki-laki ini. Saya menolak pembelanya atas segala ucapan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap desa ini. Kamu dengar sendiri, Nak Rafa. Ndok Manda sudah mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Sementara kamu tidak mempunyai tindakan baik sesuai kesepakatan warga dan perangkat desa. Kami mohon kamu untuk pergi dari desa ini. Pak, tunggu dulu Pak.
Maaf, Nak Rafa, nggak ada pembelaan untuk kamu. Ibu-ibu dan semuanya saya minta tolong untuk menghantarkan anak ini ke terminal dan jangan sampai anak ini menginjakan kaki di kampung kita lagi. Tunggu dulu, Bu. Nah, tolongin dah. Kamu biarin aku diusir di desa ini. Udah deh, nggak usah nunggu lama-lama. Mending keluarin aja dia sekarang. Ya udah, ayo kita usir dia. Udah deh, ayo keluar aja. Ya. Ada. Bikin malu aja. Udah pergi aja, bikin malu desa ini aja. Ibu maafin Manda, Bu. Manda durhaka, Manda jahat, Bu. Manda rela, Bu, kalau ibu mau usir Manda. Manda juga rela kalau ibu mau pukul Manda. Tapi tolong, Bu, jangan anggap Manda mati. Jangan benci sama Manda, Bu. Manda sadar. Manda salah, maafin Manda, Bu. Dek, ampunin Manda. Dia anakmu, dia sudah kembali. Ya Allah, Dok, jangan diulangi lagi. Jangan tinggalkan Budi dan Ibu, Dok. Diminum dulu ndak airnya, biar Budi Ibu istirahat sebentar. Kamu dari tadi pagi beres-beres terus loh. Gak apa-apa kok, Bu. Manda senang kok kembali lagi di sini. Sini, Bu. Kita sama Budi sama Manda. Ya. Makasih ya. Makasih buat apa, Ndak? Makasih karena kamu udah gak pernah ninggalin aku selama ini. Padahal aku kasar banget sama kamu. Kalau aku jadi kamu sih, aku gak mau kenal sama orang kayak aku. Ya, sahabat itu gak cuma ada pas kamu lagi seneng doang. Sahabat juga berani ngingetin pas kamu lagi salah. Aku bersyukur kan sekarang Manda yang kenal udah balik. Dulu aku pikir kemajuan itu berarti harus meninggalkan semua yang aku punya di sini. Aku pikir hidup di kota besar dan mengikuti cara hidup mereka adalah bentuk kebebasan yang sebenarnya. Aku begitu sibuk mengejar sesuatu yang kuanggap modern, sampai lupa berpijak di tanah tempatku berasal. Saat berhadapan dengan dunia yang berbeda, aku mengalami kultur shock. Tapi, bukannya membuatku lebih bijak, benturan itu justru membuatku kehilangan arah dan lupa pada diriku sendiri. Kini aku sadar, tidak ada budaya yang sepenuhnya salah, dan tidak ada kebebasan yang benar-benar tanpa batas. Kota punya caranya sendiri dalam memandang hidup, begitu juga desa ini.
desa ini punya nilai-nilai yang selama ini menjaganya tetap berdiri. Setiap tempat punya nilai dan aturannya sendiri yang patut dihormati, bukan untuk membatasi siapa kita, tapi untuk menjaga satu sama lain. Aku juga belajar bahwa kebebasan bukan berarti bisa melakukan apa saja sesuka hati. Kebebasan yang sebenarnya adalah saat kita tahu batas, tahu di mana kita berpijak, dan tetap bisa menghargai orang-orang di sekitar kita.